Apakah diperbolehkan memajang foto di rumah, dan bagaimanakah jika ada boneka atau mainan lainnya untuk anak? Dan yang kedua, adakah dalil yang menunjukkan larangan atau memperbolehkan seseorang akhwat memasuki masjid dalam keadaan tidak suci atau berhalangan? Kalau jual produk halal di website melalui Google, cuma melanggar aturan dari Google, apakah hal itu diperbolehkan ya Ustaz? Pertanyaannya adalah, apakah wanita yang sedang haid di akhir bulan Ramadan itu juga bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, Ustaz? Kondisi yang terbaik bagi seorang di malam Lailatul Qadar adalah dengan... Bagaimana bila seorang wanita ke kota Mekah dan Madinah tapi melakukan sholat di hotel karena ada uzur tertentu, sementara dia sangat ingin sekali sholat di Masjid Nabawi dan Al-Haram? Mungkinkah dia mendapatkan pahala sebesar sholat di dua masjid itu, Ustaz? Jazakallah khair. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Raufika dari Aceh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz. Apakah diperbolehkan memajang foto di rumah, dan bagaimanakah jika ada boneka atau mainan lainnya untuk anak? Dan yang kedua, adakah dalil yang menunjukkan larangan atau memperbolehkan seseorang akhwat memasuki masjid dalam keadaan tidak suci atau berhalangan? Masalah boneka diperbolehkan untuk anak-anak. Rasulullah beri rukhsah, ya, keringanan. Sebagaimana Aisyah pernah bermain-main boneka. Ini anak-anak perempuanku, ini kuda, ya. Meskipun mungkin bentuknya tidak secanggih sekarang, tapi Aisyah mengibaratkan ini kuda, ya. Ini pokoknya kuda. Dia berusaha membuat semacam kuda-kudaan, ya. Ya, sampai Rasulullah bertanya, Alil farasi janahan, apakah kuda ada dua sayapnya, ya. Kata Aisyah, kau tidak tahu bahwasanya Nabi Sulaiman kudanya bersayap? Rasulullah SAW tertawa. Intinya jadikan oleh para ulama bahwasanya boneka terutama yang ada mendidik, ya, maka ini boleh dimiliki oleh anak-anak, tetapi bukan untuk dipajang. Bukan untuk dipajang. Dia harus mumtahan, harus terhina. Bukan berarti kemudian ada boneka besar dipajang depan rumah, ya itu nggak benar, ya. Dia jadi semacam patung, itu nggak boleh. Tapi kalau sama anak-anak kemudian lempar di kasur, kemudian disimpan masukin, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau dipajang di depan rumah, di ruang tamu, maka itu keluar daripada keringanan yang diberikan, ya. Boneka bukan untuk dipajangin, ya, tapi untuk anak-anak tidak ada masalah, ya. Allah alam bisawab. Dan pertanyaan yang kedua, adakah dalil yang larangan tadi tentang wanita yang masuk ke masjid karena berhalangan? Ini ada memang jumhur ulama berpendapat bahwasanya wanita yang haid tidak boleh al-mukuth, tidak boleh berdiam lama di masjid, ya. Para ulama terbagi menjadi dua, ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak pergi ke masjid. Adapun mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah boleh di masjid tapi tidak boleh lama-lama, hanya sekedar numpang lewat, ya. Sebagian ulama lagi seperti ulama Zahiriyah, ya, berpendapat bahwasanya tidak mengapa wanita haid duduk di masjid, karena waktu Rasulullah SAW pernah menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil semacam sajadah di masjid, maka Aisyah berkata, ini haid, sungguhnya saya haid. Kata Nabi SAW, inna haidhataki laisat biyadiki, sungguhnya haidmu bukan di tanganmu, enggak ada masalah. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW, dan ini pendapat yang lebih kuat, Rasulullah SAW memberi ilah sebab kenapa tidak boleh ke masjid, masalah kotorannya, ya. Makanya Rasulullah mengatakan, seandainya haidmu ada di tanganmu, kau tidak boleh pegang sajadah. Tapi karena haidmu tidak di tanganmu, nggak ada masalah. Berarti ilahnya kepada kotorannya. Sehingga pendapat yang lebih kuat, seorang wanita haid boleh ke masjid selama dia bisa menjaga dirinya, dia pakai pembalut dan tidak ada tetesan darah, karena itu najis. Darah haid najis, dia tidak boleh menajisi menajisi masjid. Adapun melarang wanita haid ke masjid, maka kita harus punya dalil yang kuat, karena hukum asal boleh. Kita punya hukum asal bahwasanya siapapun boleh ke masjid, ya. Orang kafir juga pernah diikat oleh Nabi, seperti Thumamah bin Uthal, ya. Dia diikat oleh Nabi SAW. Namanya orang kafir, ya, mungkin tidak mandi junub, mungkin tidak tahu cara bersuci dengan baik, diikat oleh Nabi SAW selama 3 hari dan tidak mengapa, ya. Bahkan itu juga ada seorang wanita yang dia ngurus masjid. Wanita yang mengurus masjid dijadikan dalil umum oleh para ulama. Wanita ini, ya, dia ngurus masjid, dia tinggal di masjid. Bisa jadi dia haid, ya. Bisa jadi dia haid dan tidak ada dalil menyebutkan bahwasanya tatkala dia haid dia keluar dari masjid. Ya, sehingga sebenarnya mengambil ini, hadis ini mengisyaratkan akan bolehnya wanita haid di masjid. Intinya kita punya hukum asal. Hukum asal bahwasanya wanita siapapun boleh
di masjid. Ini hukum asal ya. Kecuali ada dalil yang mengatakan tidak boleh, dan dalil yang mengatakan tidak boleh tidak kuat ya. Dalil tidak kuat. Yang pertama ada hadis yang dhaif yang mengatakan aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid. Ya, itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Adapun hadis Aisyah tadi justru menguatkan bahwasanya illah sebab dilarangnya ke masjid itu karena masalah najisnya. Ya, kalau najisnya bisa dijaga, tidak keluar, tidak mengotori masjid, maka tidak mengapa. Allah alam bisawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Bapak Ahmad di Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau istri sedang nifas di bulan Ramadan, berapakah takaran fidyah yang harus dibayarkan Ustaz? Terima kasih. Kalau istri nifas hukumnya sama dengan haid. Wanita haid dan nifas tidak bayar fidyah. Dia kalau sudah hilang nifasnya atau haidnya, maka dia qadha. Jadi pertanyaan salah ya. Jadi wanita haid atau nifas tidak bayar fidyah, maka dia tunggu nanti dia suci di bulan yang lain setelah bulan Ramadan, maka dia berpuasa menggantikan hutang puasanya selama sebulan tersebut kalau memang dia nifas dari awal hari dan tidak bayar fidyah ya, tidak bayar fidyah. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Saudara Agung di Bekasi. Kalau jual produk halal di website melalui Google, cuma melanggar aturan dari Google, apakah hal itu diperbolehkan ya Ustaz? Kalau misalkan melanggar dan ketahuan, maka hukumannya dari Google biasanya peringkat website kita itu akan turun atau website kita akan dihapus. Terima kasih Ustaz. Saya rasa kita sudah menggunakan fasilitas orang, kita harus beradab tatkala menggunakan fasilitas orang ya. Saya berusaha seorang muslim beradab ya. Jangan melanggar peraturan, apalagi kita memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Dwi Indah Riviolita dari Tembilahan. Pertanyaannya adalah, apakah wanita yang sedang haid di akhir bulan Ramadan itu juga bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tidak disyaratkan seorang harus dalam kondisi suci. Tapi Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia, yang beribadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kondisi yang terbaik bagi seorang di malam Lailatul Qadar adalah dengan i'tikaf, itu yang terbaik. Tapi apakah kalau orang tidak i'tikaf tidak dapat Lailatul Qadar? Bisa, tidak harus i'tikaf. Tetapi seorang berusaha di malam tersebut dia dalam kondisi banyak beribadah. Jika seorang wanita dalam kondisi haid, maka dia banyak baca Quran, atau dia bersedekah, atau dia membangunkan suaminya, atau dia bangunkan anaknya, dia motivasi mereka, siapkan makan buat mereka. Dia beribadah lah, intinya dia berusaha beribadah, dia berzikir kepada Allah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam-malam ganjil. Di antaranya dia banyak baca Quran. Dia tidak boleh sholat, dia baca Quran. Baca Quran boleh bagi wanita yang haid ya. Pendapat yang kuat boleh. Dan dia boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia baca zikir-zikir yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tadi dia melayani mungkin suaminya dibangunkan agar bisa ibadah, anak-anaknya dibangunkan. Maka insya Allah dia juga dapat Lailatul Qadar ya. Kalau dari sebagian rezeki dia bersedekah, ya mungkin dia transfer ke orang tuanya atau yang lainnya, ke adik-adiknya, silakan. Baik, Ustaz. Baik, ini alhamdulillah banyak pertanyaan yang masuk hari ini Ustaz. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ummu Dafa di Lipat Kain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana bila seorang wanita ke kota Mekah dan Madinah tapi melakukan sholat di hotel karena ada uzur tertentu, sementara dia sangat ingin sekali sholat di Masjid Nabawi dan Al-Haram? Mungkinkah dia mendapatkan pahala sebesar sholat di dua masjid itu Ustaz? Jazakallah khair. Wanita yang paling baik sholat di rumahnya atau sholat di hotelnya, itu yang terbaik. Tapi kalau mereka ingin sholat di masjid, tidak jadi masalah ya. Dia sudah berada di Mekah, sudah berada di Madinah ya. Kalau dia bisa sholat di rumah itu lebih baik ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan kalian melarang wanita ke masjid, namun di rumahnya lebih baik bagi mereka. Nabi mengucapkan begitu dan Nabi di Madinah. Nabi mengucapkan demikian dan itu berlaku bagi wanita-wanita yang tinggal di Madinah. Ya, jadi kalau wanita-wanita, ibu-ibu di kota Nabi SAW, kota Madinah, tidak ke Masjid Nabawi, mereka sholat di rumah, mereka lebih baik daripada kalau mereka ke Masjid Nabawi. Ya. Oleh karena Syekh bin Baz rahimahullah berpendapat, wanita sholat di rumah sudah dapat 27 kali lipat. Kalau dia ada wanita ke masjid dapat 27 kali lipat, jelas.
Ya, karena hukum asal laki dan wanita sama, hukum asalnya sama. Kalau wanita ke masjid dapat 7 kali lipat. Ternyata kata Nabi, wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah lebih baik daripada di masjid. Berarti kalau dia di rumah, dia juga dapat 27 kali lipat. Sama seorang wanita, dia sebenarnya mampu untuk pergi ke Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Ya, tapi tatkala dia tahu lebih afdal di hotel, lebih jauh dari pandangan lelaki, ya, maka tidak apa-apa. Apalagi ada uzur, dia bilang dia tidak bisa ke masjid karena ada uzur, maka insya Allah dia juga peroleh apa yang diperoleh oleh yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.